Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman ala rasulillah alladhi qad hamalana nasi minadz zulumati ilan nur au ila siratil mustaqim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya, dan masuklah olehmu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Yang saya hormati ayahanda dan bunda serta keluarga Yayasan Ma'had Nur Ar-Radiyah. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat pemberian Allah, nikmat umur, nikmat sehat, dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga sampai saat ini kita masih diridhoinya, ditandai dengan keikhlasan beribadah kepadanya. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan seluruh umat muslimin dan muslimat mendapatkan syafaat uzma di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita hidup di dunia ini penuh dengan persaingan dan persoalan. Apabila kita tidak memiliki kekuatan batin, maka kita akan menjadi korban dari persaingan dan persoalan itu sendiri. Persaingan berebut kedudukan, berebut kebutuhan, berebut pekerjaan, semua itu berpotensi menjadi sumber permusuhan, dan pada puncaknya berakibat pada perilaku yang ganas dan bertambahnya korban kezaliman. Di sisi lain para hadirin, persoalan yang tidak mampu kita selesaikan akan menjadi bertumpuknya masalah yang ada di batin, dan ini menyebabkan penyakit stres dan berakibat pada hipertensi dan diabetes, dan berakhir dengan putus asa dan kematian. Lalu, apakah yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi persaingan dan persoalan itu sendiri? Jawabannya ialah nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sesuai dengan ayat yang saya bacakan di atas tadi, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya, dan masuklah olehmu ke dalam surgaku, dan masuklah olehmu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Lalu, apa kiat untuk menggapai ketenangan jiwa itu? Setidak-tidaknya, Al-Quran telah menyebutkan 5 kiat untuk kita dapat memperolehnya, yaitu, yang pertama adalah zikrullah. Zikir kepada Allah merupakan suatu kiat untuk menggapai ketenangan jiwa. Ketika merasakan ketakutan, berzikir dalam bentuk ta'awuz. Ketika mendapatkan kenikmatan, lalu membaca alhamdulillah. Dan ketika berdosa, berzikir dalam bentuk istighfar. Dan Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram apabila mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, yakin akan pertolongan Allah. Sesulit apapun keadaannya, seorang muslim harus yakin akan adanya pertolongan Allah yang akan membuatnya tenang. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 126 yang artinya, dan Allah tidak menjadikannya suatu perumpamaan, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu
melainkan untuk kabar gembira atas kemenangannya, dan agar hatinya tenang. Dan tidak ada kemenangan Allah, dan tidak ada kemenangan melainkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Namun pertolongan itu sering apabila seseorang telah mencapai puncaknya. Dan Allah berfirman, ataukah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan yang dialami orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Yang ketiga, memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah. Kecemasan dan ketidaktenangan adalah karena manusia terlalu yakin akan atas kemampuan dirinya. Ketika merasakan kelemahan, menjadi takut dan menjadi tidak tenang. Dengan memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah, hati menjadi tentram. Dan Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah cara engkau menghidupkan orang yang mati? Allah berfirman, tidak percayakah engkau kepadaku? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, dan letakkan masing-masing di atas bukit satu bagian. Lalu panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Yang keempat, bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak kenikmatan kepada kita yang wajib kita syukuri. Apabila tidak, Allah akan menurunkan azab kepada kita yang akan membuat kita tidak tenang. Dan Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat fa in umillahi fa adzaqaha Allahu libasul ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Yang artinya, dan Allah telah menjadikan suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang aman lagi tenteram. Rezeki melimpah ruah dari segenap tempat. Akan tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Karena itu Allah menimpakan bencana kelaparan, kenikmatan atas apa yang mereka perbuat. Yang kelima, membaca, mendengar, dan mengkaji ayat suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebaik-baik perkataan. Karena itu, membaca, mendengar, dan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran akan membuat hati menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, seseorang akan mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Dan Allah memanggil orang yang berjiwa tenang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, apabila 5 kiat menggapai ketenangan jiwa ini dapat kita patuhi dengan ikhlas, sabar, dan istiqomah, maka Allah akan memberikan kepada kita kekuatan batin dan ketenangan jiwa itu. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.